Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita naikkan pujian dan syukur kita. Saya percaya bahwa sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai setiap langkah dan hidup kita. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita mau bawa setiap ucapan syukur. Kami menaikkan setiap doa kami malam hari ini di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan atas hidup kami sampai hari ini. Malam hari ini sama-sama kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Kami datang mengucap syukur untuk semua pertolongan lepas pertolongan yang Tuhan nyatakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi-Mu. Terima kasih. Engkau yang tak pernah meninggalkan, Kau yang selalu ada. Kami datang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami mau katakan, sedalamnya hatiku pun tahu, Engkau tahu Tuhan, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, Engkau tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Terima kasih Tuhan. Di dalam kesesakan, amin, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Mari bersama naikkan pujian-Mu. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, Engkau tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Terima kasih Tuhan. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sama-sama mari naikkan pujian bersama. Sedalamnya, haleluya, haleluya. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Engkau yang tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Senantiasa Engkau menyertai setiap langkah kami. Setiap hari kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi-Mu. Mari bersama Bapak Ibu Saudara terkasih, angkat hatimu. Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan, Engkau yang mengalami pertolongan Tuhan, angkat hatimu, mari sembah. Ku menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus.
Terima kasih, terima kasih. Malam hari ini kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib atas hidup kami sampai hari ini. Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, katakan rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari dengan sungguh katakan, seperti Bapa sayang anaknya. Terima kasih Tuhan. Demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Lagi bersama kami menaikkan pujian dan syukur kami, sebab oleh karena kasih setia-Mu Tuhan tak pernah berhenti. Kemurahan lepas kemurahan kami terima daripada Tuhan. Setiap hari kami melihat kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Oh, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau menikmati kasih anugerah-Mu atas hidup kami. Segala puji yang bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebab kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam Engkau Tuhan. Amin. Engkaulah jawaban hidup, kehidupan setiap kami. Mungkin yang gak pernah kami pikir dan gak pernah kami lihat, Tuhan sediakan buat kami. Kami percaya Tuhan, setiap janji-Mu iya dan amin. Terima kasih, terima kasih. Biar malam hari ini hadirat-Mu memenuhi setiap kami umat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu ya Tuhan, mesbah doa malam hari ini. Hadirat-Mu mengalir memenuhi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan.
Terima kasih. Biar kami merasakan dekapan-Mu. Kami menikmati perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan malam ini. Your presence Lord, hadirat-Mu Tuhan. Ya, Holy Spirit, Roh Kudus. Oh, Jesus, Jesus. Yes. Makasih Tuhan, terima kasih. Makasih Yesus. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari dengan iman-Mu naikkan penyembahan-Mu. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi Tuhan. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkau Tuhan jawaban kami. Yes, Jesus, jawaban hidupku yang tak pernah kami lihat. Oh, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kami pikirkan. Kupikirkan, itu yang Tuhan sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sungguh tiada yang mustahil bagimu Tuhan, tiada yang tak mungkin bagimu. Yesus, Raja di atas segala raja, yang memerintah hidup kami, pusat penyembahan kami. Hanya nama Yesus, nama di atas segala nama. Ditinggikan Engkau Tuhan, layak disembah, dipuji. Yesus,
tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari dengan segenap hatimu naikkan pujian ini. Tinggikan dirimu, ditinggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Yesus, ya Tuhan, Engkaulah pusat penyembahan kami. Oh Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan nama-Mu, dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, ditinggikan Engkau Tuhan, diagungkan nama-Mu Yesus, segala puji, segala hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan bagi nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat malam ini. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, berbicara bagi kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, ya kita kembali berjumpa di Mezbah Doa malam ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik ya. Dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya seperti biasa, kita akan mendengarkan kesaksian yang sudah masuk, saya akan bacakan. Shalom Ibu Debbie, saya dari Batam. Saya akan bersaksi, ya saya adalah jemaat doa. Saya mengikuti jemaat Mezbah, saya ini jemaat Mezbah Doa, mengikuti Mezbah Doa itu sejak bulan Maret 2020.
Ini jadi berarti sejak awal ya saudara ya. Saya ingin bersaksi atas keajaiban Tuhan yang telah saya lihat dalam keluarga saya, Bu. Tepat 3 minggu yang lalu ya, saya mendapatkan seorang keponakan. Dan dia lahir secara sesar ya, dioperasi. Setelah dia lahir, dokter mengatakan kalau keponakan saya ini ya ada sesuatu gangguan, dia tidak sehat. Dia sesak nafas. Tubuhnya kejang-kejang dan tangannya juga semua membiru. Pada saat itu akhirnya keponakan saya yang masih baby ini harus dirawat di ruang NICU. Saya sangat tidak tega melihat bagaimana ya bayi yang baru lahir itu harus masuk ya ke ruangan itu dan tubuhnya sudah pasangi selang infus, mulutnya dimasukin selang dan hidungnya dipasang oksigen. Saya menangis melihat keadaan ponakan saya ini, Bu. Bayi ini bernafas hanya dengan alat bantu pernapasan. Pada saat itu juga dokter mengatakan kalau ya ini adalah masa kritis dari keponakan saya. Upaya terakhir sudah dilakukan oleh dokter untuk menyelamatkan keponakan saya. Namun semuanya ya adalah takdir Tuhan. Saya saat itu juga ya iman saya bangkit, Bu. Karena saya selalu mengingat akan perkataan ibu untuk kita mencari Tuhan secara pribadi. Ya, alami Tuhan secara pribadi, cari Dia secara pribadi. Setiap hari saya menyempatkan waktu untuk berdoa dan saya perkatakan kepada Tuhan, Tuhan tolong kasihani bayi yang malang ini. Dia tidak berdosa, saya perkatakan pada Tuhan, tetapi lihatlah Tuhan, bayi ini benar-benar membutuhkan pertolongan-Mu. Darah Yesus menyempurnakan pernafasan keponakanku. Saya perkatakan bahkan tubuhnya sehat secara sempurna dari ujung rambut sampai ke telapak kaki. Saya terus berdoa setiap hari dan puji Tuhan Ibu. Semakin hari keponakan saya ini semakin membaik. Ya, dan dia semakin membaik dan satu persatu alat bantu pernafasannya mulai dilepas oleh dokter. Yang lebih dahsyat lagi, keponakan saya sekarang sudah sehat, bisa bernafas dengan normal dan sudah keluar dari rumah sakit. Tuhan kita itu sungguh dahsyat dan kami telah melihat keajaiban Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan atas ponakan saya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dan terima kasih juga buat Ibu yang selalu membagikan khotbah-khotbah dan sangat benar-benar memberkati kami. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan juga seluruh keluarga dan tim Mesbah Doa. Iya, puji Tuhan saudara ya, tidak ada perkara yang mustahil ketika kita ini mau sungguh-sungguh percaya, berharap, bahkan setia kepada Tuhan. Karena itu tetaplah berdoa betul, ya gak perlu cari pendeta untuk mendoakan. Saya bersyukur jemaat Mesbah Doa sekarang semua sudah ya menyadari, sudah bertobat. Gak perlu bingung telepon pendeta siapa untuk mendoakan ya saudara kita yang di rumah sakit. Angkat imanmu, percayalah dan datanglah kepada Tuhan secara pribadi. Sebab doa-doa kita itu adalah juga Tuhan melihat hati kita ya. Jadi datang sendiri pada Tuhan karena kita punya hak istimewa. Bukan hanya pendeta yang boleh datang, tapi jemaat juga boleh datang kepada Tuhan. Iya saudara, kemarin kita sudah menyelesaikan bilangan pasal yang ketiga tentang bagaimana penghitungan ya. Sampai pada orang Lewi juga dihitung sehingga mereka ya menjadi imam-imam ya yang menggantikan anak sulung pada waktu itu. Kita lanjut sekarang bilangan pasal yang keempat. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, hitunglah jumlah Bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri ya, dikatakan oleh firman Tuhan. Bani Kehat sebagai golongan tersendiri di antara Bani Lewi.
Menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Pekerjaan jabatan orang kehat di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. Kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penudung dan menudungkannya kepada tabut hukum. Di atas mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba, dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan sehelai kain yang seluruhnya ungu tua. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung tabut itu. Lagi pula di atas meja roti sajian mereka harus membentangkan selai kain ungu tua, dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggan, cawan piala, dan kendi korban curahan. Juga roti sajian harus tetap ada di atasnya. Di atas semuanya itu mereka harus membentangkan selai kain kermisi, lalu menudungnya dengan tetudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung meja itu, lalu mereka harus mengambil sehelai kain ungu tua untuk menudungkannya kepada kandil untuk penerangan dengan lampu-lampunya, sepit-sepit dan penadah-penadahnya, dan segala perkakas minyaknya yang dipakai untuk mengurus kandil itu. Dan mereka harus meletakkannya dengan segala perkakasnya ke dalam tudung dari kulit lumba-lumba dan meletakkannya di atas usungan. Di atas mezbah dari emas itu mereka harus membentangkan selai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. Lalu mereka harus mengambil segala perkakas yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, meletakkannya di atas selai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian meletakkannya di atas usungan. Dan mereka harus membersihkan mezbah itu dari abu, lalu membentangkan sehelai kain ungu muda di atasnya. Jadi saudara, kalau kita lihat ini saudara tentang bagaimana bangsa ini disuruh oleh Tuhan, kita membaca dari Imamat pasal yang keempat ini. Adalah tentang orang Kehat dari Bani Gerson itu adalah keluarga orang Lewi yang ditetapkan khusus untuk tugas dalam penyembahan bangsa Israel. Untuk pekerjaan yang ditunaikan dalam pasal ini, seorang Lewi itu harus berusia di antara 30 sampai 50 tahun. Untuk menunaikan tugas sebagai pelayan Tuhan. Ia diharapkan mengerjakan tugas-tugasnya sebagaimana yang diuraikan. Jadi ini tentang bagaimana imam itu melaksanakan tugas mereka di bait, di mezbah suci. Jadi di sini dirinci. Jadi saudara lihat tadi ditutup ada pakai tudung dari kulit lumba-lumba. Jadi sebetulnya jika mereka ini sudah dikasih peraturan yang rinci, tapi kemudian mereka gagal mengikuti apa yang sudah ditetapkan, itu berarti mereka harus mati loh saudara. Zaman perjanjian lama itu hukumannya mati. Dan kita melihat di sini saudara, ini sangat berbeda dengan praktik agama orang Mesir yang dapat membeli jimat, guna-guna, berhala-berhala. Mereka dapat diciptakan, Allah orang Ibrani tidak dapat diciptakan. Kalau Allah mereka bisa diciptakan dengan patung, dewa-dewa mereka, tapi Allah orang Ibrani tidak bisa diciptakan. Dan ia lebih besar daripada apapun dalam ciptaannya dan menyembah Allah kita yang kudus. Itu kita gak boleh menganggap sepele. Jadi Tuhan mengatur tata cara penyembahan. Sedikit saja meleset mati saudara.
Artinya apa? Kita harus menghargai kekudusan Tuhan ya saat kita beribadah kepada Dia. Dan kita lihat di sini ya, jadi dari Bani Gerson juga ya, kalau kita lihat ayat 27. Saya akan melompat saudara karena ini banyak ayat-ayat yang tentang tata cara saja. Tidak banyak pembahasannya, nanti saudara bisa baca sendiri. Ya, tadi dikatakan ayat 27, seluruh pekerjaan jabatan Bani Gerson harus dilakukan sesuai dengan perintah Harun dan anak-anaknya, yakni segala tugas pengangkatan barang dan pekerjaan jabatan itu. Kamu harus membuat mereka penanggung jawab atas segala yang harus diangkat mereka. Itulah tugas kaum-kaum Bani Gerson di kemah pertemuan. Mereka harus ya dikatakan di sana mengerjakan di bawah petunjuk Itamar, anak dari Imam Harun. Kalau kita melihat di sini saudara, Bani Gerson ini mendapat perintah ya dari semua anak Harun, tetapi mereka ini secara langsung bertanggung jawab juga ya hanya kepada Itamar. Jalur otoritas dan pertanggungan jawaban secara jelas diberitahukan kepada semua orang. Jadi Tuhan mengajarkan bangsa ini menghormati otoritas. Jadi ya untuk kaum dikatakan di sana Gerson, mereka harus tunduk kepada ya anak-anak Harun. Kita melihat di sini saudara bahwa Tuhan itu membuat ya otoritas itu supaya bangsa ini belajar untuk bertanggung jawab ya, menyerahkan semua tugas pelayanan mereka kepada orang yang sudah ditunjuk oleh Tuhan. Kita semua harus mempertanggungjawabkan hidup kita, ada otoritas di atas kita. Orang tua ada anak-anak, ada orang tua otoritas di atasnya. Suami, istri ada suami ada Kristus sebagai kepala. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita tentang otoritas ya, supaya kita ini belajar untuk sungguh-sungguh menaruh hidup kita ini kepada otoritas yang benar, orang yang benar. Ya, supaya kita dapat melaksanakan setiap tugas yang Tuhan percayakan dalam hidup kita dengan ya takut dan gentar. Saudara bisa baca sendiri pasal ini. Karena ini hanya sebuah tata cara dan kita akan lanjutkan besok saudara. Sekarang kita sudah selesai dengan bilangan pasal yang keempat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ajarkan kepada kami dalam setiap tugas yang kami lakukan untuk Tuhan. Karena kami percaya pelayanan itu kalau saat ini dalam perjanjian baru bukan hanya ketika kami melayani di gereja, di mimbar atau dimanapun juga, tapi ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Karena ibadah kami itu adalah mempersembahkan hidup yang kudus yang berkenan kepada Allah, itu ibadah kami yang sejati. Ajar kami mempersembahkan dan melakukan semua tugas-tugas pelayanan kami dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Di dalam rumah kami melayani sesama, anak melayani orang tua, istri melayani suami, suami melayani istri, orang tua melayani anak-anak. Itu adalah ibadah kami. Ajar kami melakukan setiap tugas-tugas kami itu dengan baik agar nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap keluarga, rumah tangga, Tuhan, suami, istri, anak-anak hidup takut Tuhan. Bahkan jodoh dan masa depan anak-anak kami ada dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap mereka yang hari-hari ini sedang terbaring sakit, terutama anggota keluarga kami. Tuhan jamah dan lawat sembuhkan. Kami letakkan tangan kami di bagian yang sakit. Kami perkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Percaya saudara, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Tuhan, Engkau memberkati juga Bapa untuk setiap mereka yang terbaring sakit yang berat-berat Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil, sekali lagi kanker, ginjal, apapun kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, angkat setiap sakit penyakit. Berkati setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa. Tuhan berikan kesembuhan dan pemulihan, kelepasan yang terikat dengan sakit rohani, terutama sakit jiwa, amarah, kebencian, kepahitan.
Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lepaskan ketakutan, kekhawatiran, lepaskan judi, merokok, minuman terlarang, obat-obatan, narkoba. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan persinahan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan rokok, minuman keras, narkoba, kami lepaskan dalam nama Yesus. Tuhan, setiap anak-anak-Mu dimerdekakan. Amarah, kebencian, kepahitan kami lepaskan dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati untuk setiap mereka yang bermasalah dalam keuangan, hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati yang belum punya keturunan, yang rindu punya anak, dibukakan kandungan yang tertutup di dalam nama Yesus. Engkau jamah Tuhan. Bapa, Engkau juga terus memberkati setiap mereka Bapa yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Yang ingin cari pekerjaan, Tuhan berikan yang terbaik. Berkati bangsa kami dan negara kami Indonesia dalam nama Yesus. Lawatan Tuhan terjadi, hujan pertobatan tercurah. Itu yang sangat indah di mata Tuhan. Berkati melalui Bapak Presiden, seluruh lembaga-lembaga yang ada Tuhan. Mulai dari kabinet, jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, DPD Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lawat TNI Polri. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau berikan hujan pertobatan tercurah di atas bangsa ini. Jiwa-jiwa boleh bertobat, datang kembali kepadamu. Berkati kepala-kepala daerah di mana saja berada Tuhan, beri roh takut Tuhan. Kau berkati juga Bapa untuk rakyat Indonesia. Mereka kembali kepada jalan kebenaran-Mu, dijauhkan dari dosa-dosa, tetapi sebaliknya mereka dalam pertobatan Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa yang ada 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan jamah dan lawat, berikan anugerah-Mu, berikan pemulihan-Mu, supaya bangsa-bangsa Tuhan boleh mengenal Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah anugerah Tuhan tercurah dalam kehidupan setiap kami malam ini yang berdoa. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.